Inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Kuliah Umum Kewirausahaan dengan topik peluang menjadi wirausaha bagi mahasiswa yang akan dipandu langsung oleh Kepala UPT Kewirausahaan sebagai moderator kita hari ini. Kepada Ibu Dr. Oknovia Susanti MM, disilahkan. Dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dan bimbingan beliau. Mungkin langsung saja saya buka kuliah umum ini, dan saya berharap kepada mahasiswa, kepada adik-adik yang hadir ataupun yang melalui hadir dalam bentuk online, silahkan mengajukan pertanyaan atau apa yang mungkin terasa bagi kalian untuk membuka wawasannya untuk mau berwirausaha, ya. Jadi ini adalah jalan bagi adik-adik untuk melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita masih kuliah, yang mungkin tidak ada banyak waktu untuk berwirausaha, tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya ada sedikit peluang dan semangat untuk berwirausaha, saya yakin pasti bisa. Dan ini kita coba arahan dari Ibu Hotna untuk memberikan pandangan, arahan atau pengalaman beliau yang bisa dieksplor mungkin dari awal oleh mahasiswa, karena di Disperindak sudah banyak mungkin UKM dari menengah, dari kecil sampai menengah yang sudah memulai atau yang sedang berkembang. Jadi bisa adik-adik mendapat informasi apa yang mungkin yang akan kita lakukan nantinya masih dalam masa perkuliahan atau ketika kalian sudah selesai sarjana. Jadi artinya paling kurang kita sudah punya pegangan apa langkah kita berikut gitu kalau kita berwirausaha. Baik Bu, silakan Ibu Hotna memberikan kuliah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak WR3, senior kami sebenarnya ya, dan Ibu Nopi ya, terutama Unan, bagi Unan. Kami sangat bangga hari ini, memang kami diundang di sini untuk berbagi. Kita sering mahasiswa dengan ASN. Kami kebetulan Dinas Perindak, alhamdulillah itu pembinaan UMKM. Saya terkejut juga kemarin dalam tulisan di situ ada staf ahli. Saya rasanya staf ahli itu begitu berat di pundak saya ya. Ini tapi saya berusaha hari ini kita dapat berbagi tentang wirausaha baru. Wirausaha baru itu tentunya yang baru dan muncul peluang untuk itu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Peluang usaha. Kebetulan kami hari ini sesuai dengan program unggulan Pak Gubernur juga ya, untuk menimbulkan usaha baru 100.000. Itu target Pak Gubernur. Tentunya kami Dinas Perindak beserta instansi lain gigih ini. Jadi kami berkesempatan dan sangat senang sekali dengan ada undangan ini juga, bisa sering dengan adik-adik kita maupun anak-anak kita yang ada di sini atau ikut Zoom hari ini. Mudah-mudahan bisa membaca peluang itu. Wirausaha baru itu adalah peluang, ya kan? Peluang untuk berusaha. Peluang itu tentunya mahasiswa, saya berharap mahasiswa ini jeli menempatkan, membaca sikon yang ada hari ini. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Pak Nano, kalau saya manggil akrabnya ya Pak ya. Kami sama Pak Nano sebenarnya sudah sering juga ketemu ke kantor. Saya agak segan juga ini, terkejut juga sekarang. Kemarin saya lihat, waduh,
saya grogi ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ini kesempatan juga dan PR terberat buat saya hari ini. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Dinas Perindak. Namun hal itu semua sesuai dengan program unggulan tersebut yang ada di Dinas Perindak, tentunya kita saling mendukung ya Bu ya. Adik-adik semua kita harus sama, sejalan, seiring untuk mencapai tadi tujuan yang 100.000 entrepreneur tadi ya. Maka kami dari Dinas Perindak tentunya sangat ingin berbagi, sangat ingin berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa. Kenapa? Di sini banyak peluang, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Peluang ada di depan mata kita. Peluang untuk berbisnis nih ada. Sekarang berbisnis di dalam masa pandemi ada di tangan kita. Kenapa demikian, Bu? Ya, sekarang ada masalah, tentu ada caranya bagaimana menuntaskan masalah. Tadi PR yang kita hadapi hari ini adalah masalah kesehatan dan ekonomi. Kalau kita lihat sini ekonomi kerakyatan lah yang akan muncul di permukaan yang membawa hidupnya lagi kembali keuangan masyarakat sekarang ini. Berarti tentu kita harus ada di sana. Berperan penting mahasiswa ini. Kenapa demikian? Sumatera Barat kita bangga dengan masakannya yang enak-enak. Itu sudah diakui oleh dunia. Rendang. Nah, tempatkanlah mahasiswa di sini. Tempatkanlah mahasiswa di sini sebagai IT-nya, teknologi, karena segala urusan kepemerintahan, izin usaha, legalitasnya semua sudah melalui aplikasi. Ini kelemahan UMKM kita masih banyak, tapi tidak semua ya Bu ya. Bagaimana mahasiswa memegang peranan di digital ini sesuai dengan misi Pak Gubernur yang keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil, menengah, serta ekonomi digital. Maka dengan adanya misi itu tentu ada 4 sasaran yang diambil oleh Dinas Perindak. Sumber sebagai pusat perdagangan. Kedua, terwujudnya pelaku UMKM yang sejahtera. Yang sejahtera ini yang kita inginkan tentunya adik-adik semuanya ya. Karena bekal di universitas sudah banyak sebenarnya. Cuman bagaimana keberanian membaca peluang tadi. Ada jiwa kepemimpinan, ada percaya diri tentunya harusnya ya. Kalau kita nggak pede katanya bagaimana mau berusaha, kita tidak mau berani mengambil kesimpulan atau tidak mau menanggung risiko. Nah, di sini mahasiswa sekarang. Padahal peluang itu ada loh. Semua mahasiswa tidak ada atau tidak mungkin sekarang tidak punya HP. Bagaimana memanfaatkan HP ini? HP ini kan modal kita. Hari ini dengan adanya COVID ada peluang tentunya. Peluangnya di mana? UMKM semua belum tentu semuanya pintar IT Bu ya, adik-adik semua. Jadi kenapa? Apa kita di sini? Apa fungsinya mahasiswa di sini? Kami juga mohon mahasiswa atau yang ikut daring bisa memanfaatkan ini. Kenapa? Produk di luar sana sangat banyak. Kadang-kadang para UMKM tuh bingung bagaimana cara memasarkannya. Bagaimana membuat aplikasinya. Saya nggak tahu, HP saya ada, tapi caranya bagaimana? Disinilah peranan adik-adik saya yang saya cintai semuanya. Disinilah peran aktif kita membaca peluang usaha itu. Hari ini jangan berpikir modalnya pasti besar, ya. Bagaimana kita memanfaatkan modal kecil, risiko kecil, tapi hasilnya bagus. Tentu seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini saya sampaikan kenapa peluang kecil, peluang besar di sini. UMKM tuh kadang-kadang dia bingung kemana mau dipasarkannya. Sementara IT-nya mau buka IG aja, gimana cara bukanya? Sementara saya juga kadang-kadang masih bingung.
Saya sendiri begitu ya Bu ya. Makanya saya masih perlu juga belajar dan belajar juga hari ini. Karena HP juga semakin hari semakin canggih ya Bu ya. Semakin ini sudah ketinggalan, itu ini ya, jadi selalu ada inovasi. Disinilah mahasiswa kita harapkan Dinas Perindak bisa memanfaatkan peluang sesuai dengan program unggulan Sumatera Barat tentunya. Kami dari Dinas Perindak juga sudah merencanakan untuk tahun 2022 nanti ada sebagai pelatihan untuk menciptakan wirausaha baru itu tentunya kami biasanya dilaksanakan itu pesertanya kabupaten kota karena kita koordinasinya dengan Dinas Perindak kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita jadi PR lah kita kerjasama dengan mahasiswa ya tentunya. Disinilah kita ada keterbukaan tadi. Saya juga sudah berbincang-bincang dengan Ibu Nopi tadi ya. Saya sangat senang karena Dinas Perindak terbantu juga. Kadang-kadang kita kan sekian ribu UMKM yang ada di Sumatera Barat nggak mungkin bisa terlayani secepat itu ya. Apalagi sekarang semua legalitas melalui aplikasi. Nah, tolong adik-adik di sini. Ada tetangganya Bu, gimana? Adik-adik kan tidak punya modal atau risikonya takut besar. Sementara uang dari orang tua sedikit ya. Bagaimana memanfaatkan peluang ini? Tentunya misalnya tetangga ada punya produk. Tadi saya dengar mahasiswa sudah ada kegiatannya. Misalnya ada merajut. Merajut itu ke siapa? Kalau antar mahasiswa pasti dia sudah mengerti ya IT. Tapi kalau dengan UMKM, ibu UMKM tuh dia pandai memasak. Sudah ada dia tahu ini enak rasanya. Kalau kita mahasiswa tentu harus ada pelatihannya dulu. Ah, sudah dilatih nanti tahunya kita nggak ada di situ. Oh, saya nggak hobi masak misalnya. Hari ini nggak perlu ribet lah, nggak perlu repot ya mahasiswa. Sekarang sudah ada di depan mata kita. UMKM kita bantu penjualannya. Tentu ada di situ ada keuntungan di sana ya, ada nilai. Pasti ada nilai. Sesuatu pekerjaan itu pasti ada nilainya. Nilainya itu tergantung kita mau besar, mau kecil itu nanti tergantung promosi kita ya. Sekarang bagaimana kita mengemas itu sesuatu barang bisa menjadi nilai, bernilai, ada dampak positifnya. Yaitu ada uang di sana, ada menghasilkan uang. Tentunya adik-adik barangkali itu udah ada trik-triknya yang akan menyempatkan lah waktu luang itu. Waktu yang sedikit karena adik-adik ini dia tentu belajar lagi kan. Kuliah lagi, tentu tak ada waktu untuk ikut pelatihan memasak lagi misalnya, berarti kan ada PR baru lagi kalau kita buat untuk pelatihan lagi. Sekarang sudah ada di depan mata kita, bagaimana kita mahasiswa ini bisa peluang tersebut diambil untuk ya mempromosikan secara digital. Tapi ada IG-nya atau di Facebook atau apalah. Saya juga kurang barangkali adik-adik lebih santiang sadualanya kan tentang teknologi IT. Jangan buat HP ini untuk main game. Kalau main game habis pulsa, aslinya tidak ada. Mata juga capek, akhirnya sakit, nanti demam, kebanyakan main game, iya kan? Nah, sekarang bagaimana adik-adik bisa memanfaatkan itu? Ya tergantung, ini ada nggak kemauan? Harus ada jiwa kepemimpinan, harus mau memandang ke depan. Kita harus positif thinking ya. Oh ini sekarang belum berbuat, aduh saya takut nanti gini nggak laku. Tapi belum melangkah, belum mengambil keputusan sudah takut nanti nggak laku. Kan risikonya tidak ada. Kalau tidak laku toh barang orang juga sebenarnya UMKM, cuman ya kalau kita yang ambil harus kita bertanggung jawab ya dengan keputusan yang sudah kita ambil tentunya ya. Adik-adik semuanya.
Sasaran ketiga, Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil. Kalau pusat industri kecil ini kita membuat sentra nanti, sentra industri kecil. Industri kecil bisa makanan, tekstil, kerajinan barangkali ya. Jadi kita munculkan nanti di setiap kabupaten kota, di mana ada yang muncul ekonomi yang kreatif dan inovasi. Itu tujuan kami Dinas Perindak. Karena Dinas Perindak juga ke depannya tentu ini PR buat kita semua untuk adik-adik juga tidak semua kan jadi pegawai negeri sekarang. Jadi kita juga berubah mindset itu tidak harus duduk di meja. Kalau kita berbisnis tentu waktunya pun lebih banyak, bisa yang ngerjain yang ini, bisa ngerjain yang ini, kesempatan lebih banyak kita manfaatkan. Jadi peluang usaha itu waktunya tidak terbatas, kapan saja ya, tergantung di tangan Anda sendiri. Jadi peluang-peluang itu semuanya mau jadi apa, kita harus punya mimpi. Apa mimpinya? Oh, saya mau merubah hidup hari ini, saya pengennya dapat penghasilan dulu. Jangan dulu beriming-iming terlalu tinggi. Oh, saya 1 juta loh sebulan ini. Tapi bagaimana caranya kita nggak tahu. Iya kan? Hari ini adik-adik digital inilah nomor 1. Saya berharap juga kami Dinas Perindak bekerja sama dengan adik-adik digitalnya inilah. Bagaimana UMKM yang kami bina di kabupaten kota itu bisa dia menjual produknya melalui online, orang tahu semua. Itu kita kerjasama ya, kerjasama. Karena saya pernah pengalaman ke kabupaten kota, hari ini orang pembelian tatap muka kan jarang ya, karena kita keadaan pandemi hari ini. Pernah ibu-ibu UMKM rendang di Payakumbuh. Saya bertanya, karena ibunya sudah setengah bayar, saya bertanya, Bu, sementara yang lain ini cerita ya, sementara yang lain ini semua mengeluh. Ini fakta. Saya, Bu, setiap yang kami tanya ke kabupaten kota UMKM kami, Bu, nggak ada penjualan. Kenapa ini, Bu, kita ini banyaklah alasan. Hari ini kami buat, Bu, tapi tidak terjual. Tentu sudah menumpuk ya produknya. Akhirnya gimana? Saya pindah lagi ke tempat yang lain. Saya ini berhasil dengan adanya pandemi penjualan meningkat. Loh, kok bisa, Bu? Dia memanfaatkan teknologi tadi. Disinilah peran adik-adik. Padahal ibu itu setengah bayar. Ya kita tidak memperkirakan dia berpandangan ke depan. Berarti dia mengikuti perkembangan zaman ya tentunya. Jadi disinilah dia membaca peluang usaha, bisnis yang menjanjikan di saat ini. Melalui online dia mencapai target yang tidak bisa diperhitungkan sebelum COVID. Kan alhamdulillah tuh. Kenapa? Dia tidak bisa aplikasi, tetapi dia minta tolong sama anaknya. Inilah kesempatan. Kalau ada tetangga, kita kan bukan orang kota semua, bukan orang mampu semua, ya kan? Pasti ada di sekeliling kita yang buka usaha. Di sinilah kesempatan adik-adik bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Buka mulutnya, berbincang-bincang dengan tetangga, jangan asik dengan HP sehingga lingkungan tidak diperhatikan. Ini satu juga PR buat kita. Teknologi boleh, IT boleh, tetapi lirik tetangga itu juga perlu. Ada apa di sebelah ya? Buat apa ya? Kenapa ya? Jadi keingintahuan kita itu anak muda ini harus ya diutamakan. Percaya diri satu lagi, tapi jangan terlalu percaya diri kepada diri sendiri ya. Percaya aja boleh, tapi actionnya tidak ada. Ini harapan kami untuk mahasiswa, kita bisa bekerja sama sharing Dinas Perindak dengan mahasiswa. Karena kita juga Dinas Perindak ada klinik konsultasi. Karena kami PR terberat kami juga di sini menitik beratkan bagaimana UMKM bisa dengan IT ini, bisa dia jual beli dengan online, tidak
mengontrak tempat lagi. Ini kan udah meringankan biaya juga untuk para UMKM. Tidak ada mengontrak, iya kan? Karyawannya juga memang itu dia, karyawannya juga berkurang karena sudah kita melalui IT teknologi. Nah, sinilah adik-adik ini bisa belajar sambil kuliah, bisa mendapat uang di sini dengan di satu telunjuk kita. Ini mau nggak adik-adiknya di aplikasi ini teknologi? Mau nggak sama ibu-ibu yang lain UMKM? Kalau ikut mau belajar, kadang-kadang fashion kita nggak ada di situ ya Bu. Saya pengen mau buat rendang, tapi saya bingung. Saya keahlian saya tidak ada situ. Saya nggak suka masak. Anak-anak sekarang kan nggak suka masak. Dia pengen yang sudah ada, yang udah tidak kotor. Ke pasar juga malas, tapi tidak semuanya ya Bu ya. Tentunya pasti ada dari 10. 50-50 kali ya. Ya. Kita juga nanti salah saya, Ibu Hotna itu mengatakan para anak muda sekarang tidak mau masak, bukan. Tapi kita lihat ya, anak saya juga kan bisa kita lihat ya Bu sehari-hari. Malas Bunda, siap saji aja lah, tinggal goput-goput aja katanya kan. Hari ini pasti kayak gitu kan. Terasa nggak deh? Kenapa kita bisa beli GoFood? Kita menciptakan itu kenapa? Masaklah sendiri buat mie dengan rasa ini, dengan itu. Pasti orang antar kita mahasiswa. Misalnya itu kan udah ada, jangan dulu untung yang besar. Promosinya dulu tentunya, iya kan? Air minum, kelapa muda, royal jelly yang dari si Junjung misalnya. Itu bisa loh kita jualkan melalui online. Itu orang tertarik, ada apa ya gitu. Salah satunya itu, ada apa ya, apa itu? Ingin tahu dulu, mau nggak menanggung risiko misalnya membuat suatu aplikasi dia menjual, bertanya ke tetangga apa produk yang bisa saya buat atau membantu apa. Sekarang itu jangan kita kutu buku gitu ya, kutu buku tapi nggak mau di sekeliling. Orang tua di rumah tidak juga dilihat apa kerja apa, atau orang tua kita sendiri bisa sebenarnya memasak, tapi karena kita nggak membuka melihat peluang itu, makanya di sini kadang-kadang adik-adiknya mau nggak membuka peluang tersebut, membaca peluang itu. Menurut saya itu barangkali ya. Yang sasaran yang keempat tadi ya, meningkatnya peran ekonomi digital, itu pas sekali dengan program unggulan Pak Gubernur ya. Jadi disinilah kita peran digital diharapkan mahasiswa tidak luput dari pantauan perkembangan zaman hari ini. Kami juga menyarankan memang kerjasama dengan mahasiswa karena kami sebatas kami juga sekarang hewannya ya banyak yang pensiun ya Bu ya, karena kita juga hari ini begitu tukul 100.000 wirausaha baru, pasti nanti kewalahan bagaimana menciptakan mereka, kemana mau dijual, kan PR berat juga kita nih, PR buat kita semua. Tapi kalau itu semua kita tahu trik-triknya, insya Allah dari sekian itu pasti ada nanti jalan keluarnya ya Bu ya. Nah, kita harapkan di peran digital lah. Kami UMKM juga berharap memang hari ini anak muda yang muncul. Karena kenapa? Setiap ada pelatihan pasti berhubungan dengan aplikasi. Merek, izin usaha, PIRT sekarang lewat OSS, lewat aplikasi. Kadang-kadang kita bingung. Ada di kabupaten kota, tapi saya bertanya dari kabupaten kota, Bu, kami nggak ngerti cara masuknya, kan kita pandu lagi Bu, iya kan? Memandunya satu orang habis 1 hari Bu. Kadang-kadang ininya nggak bisa, belum lagi internetnya lola. Nah, jadi di sini adik-adik saat kami berharap sekali memang mahasiswa yang ada di Universitas Andalas nih UNAN khususnya ya, karena ada tadi kewirausahaannya dan juga sudah tentunya udah ada bekal adik-adik ini yang sudah mata kuliahnya
kami mohon itu bisa diterapkan melalui kerjasama dengan dinas perindak yang ada di provinsi. Tidak tertutup kemungkinan dengan dinas-dinas yang lain. Wirausaha tentunya harus mempunyai sifat-sifat yang percaya diri, tadi sudah saya bicarakan pertama tadi, dan memiliki mindset yang positif tentunya, dan bisa mengambil resiko, ya kan? Nanti kalau tidak bisa mengambil resiko, misalnya nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diputuskannya, kan gitu ya, Bapak Ibu. Terus ada jiwa kepemimpinannya tentu harus ada ya. Mempunyai rancangan bisnis dan menyerah. Semua usaha itu pasti ada risikonya. Meninggal bana wa adojo yang ditanya di akhir hayat. Apa di kita masih hidup? Nah, awak mau makan pasti ada proses. Tidak muncul langsung saya berdiri di sini hari ini, tidak. Pasti ada saya proses dulu. Melamar saya jadi CPNS dan PNS, dan saya kunjungan ke lapangan tidak mudah tentunya, Nak Bu. Jadi itu semua proses adik-adik hari ini yang mahasiswa ini proses pembelajaran menuju masa depan Anda nantinya. Jadi adik-adik memilih di sini apa yang mau buat, peluang usaha apa yang tidak mengeluarkan modal yang besar tetapi hasilnya memuaskan dan waktunya tidak banyak habis. Disinilah dia. Tentunya dengan peran digital hari ini kami berharap memang mahasiswa di sini terdepan lah ya. Nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas perindak. Berharap kami juga ada klinik konsultasi ya di dinas perindak. Kalau bersambung nanti gayung bersambut kita. Hari ini saya juga senang dengan Ibu Nopi tadi sudah menyampaikan ke depannya juga nanti kita ada sharing-sharing tentang bagaimana wirausaha baru. Tapi kami tentunya dinas perindak untuk tahun 2022 kita juga sudah kabupaten kota, untuk kabupaten kota mengadakan pelatihan tentang penumbuhan wirausaha baru. Tentunya nanti kita bisa juga berkoordinasi bagaimana bisa dimasukkan mahasiswa sebahagian. Tentunya tidak semua ya Bu, karena kita ada PR-nya ke kabupaten kota. Jadi maksud saya tadi itu kita juga bisa memotivasi orang lain, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, menjual lewat online tuh. Kalau ibu-ibu yang sudah di bawah rata-rata umur 50 tahun tuh kan sudah hari ini saya belajar ini nanti sudah lupa ya Bu ya. Jadi hari ini peran adik-adik saya memang sangat saya anjurkan untuk mendampingi para UMKM. Kenapa? Disinilah kesempatan kita, terus peluang usaha. Hari ini UMKM yang tidak bisa membayar listrik, yang tidak bisa misalnya menyewa tempat, disinilah peran kita untuk mengurangi semua itu, karena tidak ada transaksi di sini, tidak ada lagi menyimpan untuk modal usaha, tentu untuk menyewa tempat gitu Bu ya. Hari ini banyak yang kosong ruangan tempat menjual. Kenapa? Karena penjualan katanya tidak ada. Ini kenapa tidak ada? Karena orang yang tatap muka sekarang untuk membeli, orang naik pesawat aja takut. Ya, dilarang. Bagaimana orang mau datang ke Sumatera Barat mau beli belanja oleh-oleh? Terus yang kedua lagi, kalau dikirim katanya kemarin saya dengar dulu kalau dibawa langsung terlalu mahal kalau dibawa dari ke pesawat ya Bu ya. Jadi hari ini kalau lewat udara, pesawat kita tentu bawa sendiri juga risikonya berat dan mahal jadinya. Kalau kita teknologi kita IT kita kirim, risikonya juga ya sedikit harganya lagi lebih murah, biaya pengiriman barangkali ya. Ya itu ada yang bisa melihat situasi itu. Jadi tadi juga udah saya sampaikan program perindak tahun 2022 nanti bisa juga kita nanti berbincang-bincang lagi tentang kedepannya ya.
Tapi kami selaku pembina yang di lapangan ya, saya sebagai pembina sebenarnya di lapangan tentunya berharap adik-adik ini saling bekerja sama dengan kami di Dinas Perindak untuk IT-nya tentu, terus aplikasinya, pendaftaran juga, pendaftaran legalitas usahanya juga untuk mendukung kelancaran usaha atau biar diakui oleh dunia. Nah, itu salah satu program pemerintah yang akan kita nanti PR kita untuk adik-adik. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.